يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan waktu atau usia, dan juga yang paling berharga, kita diberikan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih menjadi seorang muslim, kita masih melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas jalan yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Kita melanjutkan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki masalah yang ke-16. Ya, betul ya? Judulnya I'tiyadul Yahudi anit Taurati bi kutubis sihr. Orang-orang Yahudi menukar kitab Taurat mereka dengan kitab sihir. Mereka mengganti kitab Taurat mereka dengan kitab sihir. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatus sadisata asyrata, masalah yang ke-16. I'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihr. Masalah yang ke-16, mereka orang-orang jahiliyah, di antara kaum jahiliyah adalah al-Yahud. Mereka mengganti apa yang Allah turunkan kepada mereka, apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kitab Taurat, diganti oleh mereka dengan kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qaulih, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 101 dan 102 tadi yang kita baca ketika salat. Allah mengatakan walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kata Allah, ketika datang seorang rasul kepada mereka, yakni kepada orang-orang al-Yahud. Rasul ini min indillah, dari sisi Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqun lima ma'ahum, yang mana rasul ini membenarkan ajaran yang ada pada mereka, yakni membenarkan Taurat yang ada pada mereka. Namun nabadha fariqun minal ladzina utul kitab. Namun sekelompok orang dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi, melemparkan kitab Allah, ya, membuang kitab Allah wara'a zuhurihim, ke arah belakang mereka. Ya, artinya mereka meninggalkan kitab Taurat itu. Ya, kalau namanya dibuang itu ya berarti ke arah belakang, artinya dicampakkan ke arah belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui hal tersebut.
Kemudian ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Al-ayah, kata Allah, setelah mereka membuang kitab Taurat ke arah belakang punggung mereka, dicampakkan kitab Taurat yang Allah turunkan sebagai hidayah kepada mereka dibuang, maka apa yang mereka ganti? Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan ketika zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Maksudnya yang dibaca, diajarkan oleh syaitan itu apa? Sihir. Ya, kitab Taurat di gua ya malah mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Karena nanti akan datang bab setelahnya di mana orang-orang Yahudi mereka menisbatkan sihir itu kepada Nabi Sulaiman secara dusta. Mereka mengatakan, "Loh, awak dhewe iki sinau sihir, iku teko Nabi Sulaiman. Sing ngurui sihir itu Nabi Sulaiman. Berarti kita nggak salah." Sampai sekarang ini ada ajaran orang-orang Yahudi, ada salah satu istilahnya apa ya? Ilmu yang dipelajari dalam agama Yudaisme, dalam agama Yahudi, apa yang dikenal dengan Kabbalah. Ya, Kabbalah ini itu semacam aliran mistisnya orang-orang Yahudi yang mempelajari tentang mistis-mistis, sihir-sihir. Sampai sekarang dipelajari. Ya, itu kalau mungkin nanti pulang searching di internet Kabbalah, double B. Ya, Kabbalah. Ya, itu tentang ajaran Yahudi yang berkaitan dengan sihir-sihir sampai sekarang. Dan mereka menisbatkannya kepada Nabi Sulaiman. Maka Allah menolak, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir karena mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Yang kafir itu adalah setan-setan itu. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, al-Yahudu lamma kafaru bit-Taurati allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'i kama qala ta'ala. Orang-orang Yahudi ini tatkala mereka kufur terhadap Taurat, yang mana di dalam Taurat itu disebutkan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang nama Nabi Muhammad, ciri-cirinya dan sifat-sifatnya. Di dalam Taurat itu juga diperintahkan mereka diperintahkan untuk ittiba, mengikuti, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada dalam kitab Taurat itu. Tapi kitab Taurat dulu yang turun kepada Nabi Musa. Kalau sekarang ya sudah dirubah-rubah. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengikuti seorang rasul yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang namanya mereka dapati termaktub di dalam Taurat dan Injil. Di mana rasul ini ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka apa-apa yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan Muhammad ini, Nabi SAW melepaskan apa-apa yang selama ini menjadi beban yang berat bagi mereka. Artinya syariat Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan syariatnya Nabi Musa, ya, maka mana yang lebih ringan, lebih mudah? Syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, syariat Nabi Musa berat. Ya, banyak syariat-syariat yang berat.
Ya, namun demikian Allah memberikan syariat kepada manusia berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain tergantung kondisi mereka. Dan Allah yang lebih tahu kondisi manusia di setiap zamannya. Nah, maka Nabi namanya termaktub di dalam Taurat. Ya. Bahkan sampai sekarang kalau nggak salah masih ada. Kalau dalam versi bahasa aslinya ya. Kalau di terjemahannya tidak ada. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu masih ada di dalam kitab Taurat. Ya, kitab Tauratnya orang-orang Yahudi. Kalau nggak salah Ulangan pasal yang ke-16. Ya, nggak salah. Disebutkan ayatnya khiko memtakim ve khullu Muhammadim zedudi ve zer'i binot Yerusalem. Oh afwan, di dalam kitab Song of Solomon ini kalau Indonesianya Kidung Agung. Ya, Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya, disebutkan nama khiko memtakim ve khullu Muhammadim zedudi ve zer'i binot Yerusalem. Ini ucapan Nabi Sulaiman katanya. Bahwasanya apa yang ada padanya itu sangatlah indah. Ya. Halqahu halawah. Apa yang ada padanya itu sangatlah manis. Ve khullu Muhammadim. Ya, padahal jelas di situ disebutkan Muhammad sebagai nama, tapi mereka menerjemahkannya sebagai sifat, bukan sebagai nama orang. Ya. Ala kulli hal, ada ayat ini, tidak ada ayat ini, kita cuma beriman dengan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, ayat 157, bahwa nama Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan di dalam Taurat. Ya, maka ini cuma tambahan saja. Ada yang tadi, nggak ada yang tadi, tetap kita meyakini ada Nabi Muhammad SAW. Apalagi berdasarkan sejarah, kita dapati orang-orang Yahudi, mereka tinggal di kota Madinah jauh sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ada gerangan apa? Mereka tahu-tahu kok tiba-tiba bermukim di Madinah. Padahal mereka ini beranak pinak di mana? Syam. Ya, mereka beranak pinak di Syam. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba mereka di Madinah? Tidak lain tidak bukan karena mereka mendapati informasi di dalam kitab Taurat mereka bahwa Nabi yang diutus itu nanti akan hijrah ke Madinah. Dinteni ambil mereka. Tapi ternyata ketika nabinya beneran datang ke sana, mereka lebih memilih kufur karena ternyata nabinya diutus dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Ya, mereka menganggap kalangan Arab itu kalangan rendahan. Sedangkan Bani Israel ini adalah bangsa yang superior. Masa bangsa yang superior ya beriman kepada seseorang dari kalangan rendahan? Padahal mereka tahu Nabi SAW itu benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah. Ciri-cirinya persis seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, bahkan mereka lebih beriman, lebih percaya bahwasanya Muhammad itu utusan Allah daripada putra-putri mereka sebagai darah daging mereka. Iya, bisa jadi anak-anakku itu duduk anakku. Ya, bisa jadi istriku selingkuh sama orang lain. Ya, tapi kalau Muhammad ini, yakin saya dia itu utusan Allah. Lebih yakin Nabi sebagai utusan Allah daripada putra-putri mereka sebagai darah daging mereka. Ini diucapkan oleh bapaknya Sofia. Ya, salah satu ummahatul mukminin, istri Nabi SAW, Sofia. Siapa nama bapaknya? Huyai bin Akhtab. Ya. Kemudian kama basyara bihi Isa fil Injil. Selain Nabi Musa menyebutkan, selain Taurat menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Isa juga menyebutkan Nabi SAW dalam syariat Injil. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-6,
Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian yang membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan kalian. Dan aku datang untuk memberikan kabar gembira atas kedatangan seorang Rasul setelahku nanti, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ya. Fahadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maujudun dzikruhu fit Taurati wal Injil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu penyebutannya sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Bahkan jangankan Rasul, para sahabat itu juga disinggung di dalam Taurat dan Injil. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil secara global ya, bukan nama-namanya satu-satu, enggak. Tapi secara global pujian Allah kepada para sahabat itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Ada yang bisa nyebutkan dalilnya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama mereka yakni para sahabat asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, namun saling kasih sayang di antara mereka. Kau melihat mereka sujud dan ruku, ya mereka mengharapkan karunia dari Allah, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda pada mereka, tanda sujud kepada mereka, tanda mereka ada pada bekas sujud mereka. Itulah permisalan mereka di dalam Taurat dan di dalam Injil. Maka kalau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipuji oleh Allah di dalam Taurat dan Injil, maka yang lebih layak Nabi juga pasti disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ismuhu wa risalatuhu wa sifatuhu alaihi salatu wassalam. Nama Nabi disebutkan, risalah beliau, kerasulan beliau juga disebutkan, bahkan sifat-sifatnya Nabi juga disebutkan. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Falamma kafaru bi kitabillahi Taurah. Namun ketika mereka mengkufuri kitab Taurat yang Allah turunkan kepada mereka, yakni memilih untuk tidak beriman kepada Nabi, walam ya'malu bihi, mereka tidak mengamalkan kitab Taurat yang memerintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala itu ibtalahumullahu jalla wa'ala bi an akhadhu bi kutubis sihr. Allah timpakan kepada mereka ganti dari kitab Taurat itu. Ya, Allah timpakan kepada mereka badal dari kitab Taurat yang mereka kufuri itu. Sehingga mereka mengambil kitab-kitab sihir sebagai ganti dari kitab Taurat itu. Allati hiya min amali syayatin. Di mana kitab-kitab sihir itu adalah perbuatan-perbuatannya syaitan. Wastabdalu amala syayatin biwahyi rabbil alamin. Mereka mengganti wahyu dari Rabbul Alamin, ditukar sama mereka dengan perbuatannya syaitan, yaitu sihir. Wa hadhihi uqubatun lahum. Sejatinya ini adalah hukuman bagi mereka. Fa kullu man a'rada 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Karena kaidahnya siapapun yang berpaling dari kebenaran, siapapun yang menolak kebenaran, pasti Allah timpakan kepadanya apa? Kebatilan. Ya, maka kata para ulama al-qismah tsunaiyah. Model golongannya cuma 2 tok. Kalau dia berpaling dari kebenaran, sudah pasti otomatis dia akan jatuh dalam kebatilan. Nggak ada golongan pertengahan di situ, nggak ada. Tengah-tengah antara hak dan batil, enggak.
Ya, kalau kau berpaling, menolak kebenaran, pasti Allah timpakan kepadamu kebatilan. Pasti kau akan berpegang dengan kebatilan itu sebagai hukuman dari Allah atasmu karena engkau menolak kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini kelakuannya orang-orang Yahudi yang sampai sekarang dilanjutkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, karena inti daripada kitab ini adalah untuk menjelaskan bahwa kelakuan orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu masih ada yang melestarikannya di zaman sekarang dari kalangan kaum mukminin juga. Kata beliau, wa kadzalika kullu man tarakal haqq fa innahu yubtala bil batil. Ya, maka demikian setiap yang meninggalkan al-haq maka dia akan ditimpakan kebatilan. Falladhi yatruku minhum da'watar rusul. Maka kalau ada yang meninggalkan dakwahnya para nabi dan rasul. Apa dakwahnya para nabi dan rasul? At-tauhid. Ya, minad da'wati ila tauhid, yaitu berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada tauhid. Peribadahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingkari kesyirikan. Wa ifradillahi bil ibadah, mengajak, menyeru manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa bayani dzalik yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat. Orang yang meninggalkan dakwah tauhid tidak ada concern, perhatian terhadap dakwah tauhid. Nggak ngurus manusia ini mau berbuat syirik, ya mau menyembah kepada selain Allah, nggak ada kepedulian. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, Allah timpakan kepada dia suka dengan hal-hal yang syirik-syirik dan khurafat-khurafat. Otomatis yang meninggalkan dakwah tauhid pasti menyeru kepada kesyirikan. Otomatis itu. Wa yastadillu biha wa yurawwijuha indan nasi ala annaha haqqun. Dia populerkan kesyirikan ini. Ya, dia gaungkan kesyirikan ini, dia ajak manusia kepada kesyirikan ini bismiddin, dengan atas nama agama. Dibungkus bahwasanya ini bukan syirik, tapi ini adalah al-haq. Ya, ini bukan syirik. Ini adalah tawassul. Dibungkus dengan nama-nama yang syar'i. Wa hadza waqi'u katsirin min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il quburiyin. Yang model seperti tadi yang kita sebutkan itu banyak terjadi pada ulama-ulama yang suka khurafat-khurafat kalau ceramah. Ya. Ada seorang habib ketinggalan pesawat. Dia tenang saja. Iya, tenang saja dia. Sudah ketinggalan pesawat, bukannya malah cepat-cepat, tenang saja dia. Ketika pesawatnya take off, dia cukup untuk memukulkan tongkatnya. Mundur pesawatnya, jamaah. Ya. Ya, kenapa kok suka cerita-cerita seperti ini? Karena dia nggak suka dengan ceritanya para salaf. Ya, dia nggak menceritakan kisah-kisah para salaf di mana dakwah mereka menyeru kepada tauhid. Dakwah mereka itu, kisah-kisah para salaf itu menunjukkan tentang bagaimana akidah mereka, keimanan mereka. Ketika mereka nggak suka dengan dakwah, ketika mereka nggak suka dengan kisah-kisahnya para salaf, para sahabat, maka Allah timpakan, Allah hukum mereka sukanya cerita khurafat, cerita bohong. Iya, cerita-cerita dusta. Ada seorang habib yang didapati oleh anaknya, kakinya itu sangat harum baunya. Kata anaknya, "Abah dari mana, Abah?" Bukan. Pegirian. Kata bapaknya, "Iya, Abah barusan diizinkan oleh Allah untuk masuk surga." Ya, jadi kakinya harum itu karena barusan habis dari surga. Mari tekan surga. Iya. Nah, khurafat, kisah-kisah khurafat seperti ini wajib untuk kita dustakan. Nggak boleh kita mengimaninya dengan alasan itu karomah. Karena karomah itu nggak mungkin bertentangan dengan akidah yang sahihah. Kenapa kok kita katakan kisah tadi bertentangan dengan akidah sahihah? Kira-kira bertentangan dengan akidah apa? Bertentangan bahwasanya orang, kita meyakini akidah kita meyakini manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya ke surga siapa? Nabi SAW.
Bahkan yang membukakan pintu surga pertama kali Nabi. Nabi gak buka no pintu surga, kau nasi mlebu surga sian. Nabi mengatakan, atibabal jannah. Aku mendatangi pintu surga kelak pada hari kiamat. Ya, fa'astaftihu. Aku minta untuk dibukakan pintu surga itu. Maka para malaikat mengatakan, penjaga surga, man ant? Siapa engkau? Kata Nabi, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Kemudian malaikat penjaga surga mengatakan, bika umirtu alla aftaha ghairak. Iya, kepadamulah aku diperintahkan untuk tidak membukakan surga kepada siapapun selain engkau. Iki moro-moro ismulbu. Darkombes sih. Tahu-tahu sudah bisa masuk surga, wah balik lagi. Iya kan? Opo gak kerasan tanang surga? Kok balik nang dunia mana? Ya. Inilah balasan dari Allah karena mereka gak suka dengan kisah para sahabat, yang gak suka dengan kisah para anbiya war rusul. Maka Allah hukum mereka suka lisannya itu mempopulerkan kisah-kisah yang khayal, yang khurafat. Maka wajib seorang muslim mendustakan ya kisah-kisah tersebut. Wa ulama'il kuburiyin. Ya, dan juga menimpa orang-orang yang suka menceritakan atau menyeru manusia kepada kuburan-kuburan keramat. Ya, sama juga dari golongan mereka-mereka ini juga. Ya, ada video menampilkan sebagian orang sedang ziarah ke kuburan wali siapa gitu namanya di Tarim sana. Ya, sing pasirnya didol saja ya. Iya, ada yang jualan pasir. Alhamdulillah. Mekah Madinah saja pasirnya nggak boleh dijadikan sebagai tabaruk. Ya. Ini kota yang nggak jelas, tapi dipopulerkan oleh mereka. Baik, di kuburan itu pemandu wisatanya itu atau istilahnya guide-nya itu mengatakan bahwasanya apabila kita tertimpa musibah atau kita butuh hajat, maka datanglah ke kuburan Habib Fulan ini. Ya. Manusia bukan diajak untuk meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, tapi diajak kepada kuburan Habib Fulan ini. Ya, ada sebenarnya videonya, cuman males searchingnya. Nanti kalau ada yang mau kita perdengarkan. Atau kalau nggak salah sudah ya dulu ya. Iya, sudah lama kok. Ala kulli hal, badalan min an yad'u ila tauhidillah. Kenapa mereka kok suka ngajak manusia ke kuburan-kuburan keramat? Itu sebagai hukuman dari Allah karena mereka tidak mau menyeru manusia kepada tauhid. Barang siapa yang tidak menyeru manusia kepada tauhid, otomatis dia akan menyeru manusia kepada kebatilan. Pasti itu. Maka dakwah, prioritas dakwah adalah at-tauhid. Bahkan itu menjadi usul, perkara prinsip pokok di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila Anda dapati seorang dai yang tidak ada perhatian terhadap tauhid, pastikan dia bukan dai Ahlus Sunnah, tapi dia Ahlul Bid'ah. Gak ada perhatian terhadap dakwah kepada tauhid. Ya, pastikan dia bukan dai Ahlus Sunnah. Meskipun jenggotnya panjang, ya kan, sampai ngatung sampai ke lantai jenggotnya, saking panjangnya. Meskipun celananya cingkrang sampai paha, yuk tambah gak oleh. Ya, saking salafinya nih, celananya cingkrang sampai paha. Tapi dakwahnya tidak menyeru manusia kepada tauhid. Ya, bahkan tidak ada pengingkaran terhadap kesyirikan-kesyirikan. Maka yang seperti ini bukan dai ahli sunnah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ad-da'i alladzi la yahtammu bit-tauhid fa'adamuhu khairun min wujudih. Seorang dai yang tidak memprioritaskan dakwahnya kepada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Ringkasnya apa? Mending gak ono. Ya, mending gak ono faedai. Gak ada manfaatnya. Ya, isinya tentang masalah. Ya, lihat, orang yang tidak mendakwahkan tauhid pasti disibukkan dengan hal-hal yang batil. Manusia diajak untuk politik misalnya, disibukkan diri dengan politik-politik. Ya, gak ada dakwahnya kepada tauhid, malah menyibukkan manusia dengan hal-hal duniawi. Wa ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka tidak menyeru manusia, mengajak manusia untuk berpegang dengan kitabullah atau berpegang dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang dai yang tidak mengajak manusia untuk berpegang dengan kitabullah atau berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti yang dipopulerkan sama dia, manusia berpegang dengan pendapatnya dia atau berpegang dengan pendapat tokoh-tokohnya dia. Yang dipopulerkan itu bukan qala Allah dan qala Rasul, tapi yang dipopulerkan itu adalah ucapan tokoh-tokoh mereka. Manusia lebih diajak berpegang teguh dengan ucapan dia atau pendapat tokoh-tokoh mereka, sedangkan seharusnya manusia itu diajak untuk berpegang dengan ucapan siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Ini konsepnya sama seperti Yahudi tadi. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah timpakan kebatilan kepada mereka. Yang nggak mau dengan dakwah tauhid, pasti Allah timpakan kepadanya dakwah kepada syirik. Yad'una ilal batil, mereka menyeru kepada kebatilan. Yad'una ila ibadatil kubur, mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan-kuburan keramat. Wa ta'alluqi bil amwat, bergantung kepada mayit-mayit orang-orang yang telah mati. Wa yaltamisuna lidzalika syubuhat allati yurawijunaha 'alan nas, mereka melakukan talbis, mereka bungkus kesyirikan itu dengan syubuhat-syubuhat, kerancu-rancuan. Supaya apa? Supaya kesyirikan mereka laris di tengah masyarakat. Ya, makanya sering kita sampaikan, jangan tertipu dengan orang yang berdalil. Semua bisa berdalil. Mereka yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mereka juga pakai qala Allah dan qala Rasul. Seperti misalnya ketika kita diajak untuk bergantung kepada kuburan-kuburan keramat. Untuk kita meminta doa kepada orang-orang yang telah mati. Mereka mengatakan itu tawassul, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara, wasilah antara kalian dengan Allah. Awak dewe dikongkon golek wasilah. Apa maksudnya golek wasilah? Perantara. Kalau mereka memahami ayat itu apa? Golek kuburan keramat. Carilah perantara. Maksudnya golek kuburane wali-wali keramat-keramat itu. Sebagai perantara untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal nggak ada ulama ahli tafsir yang menafsirkan bahwasanya yang dimaksud wasilah di situ adalah kuburan keramat, nggak ada. Yang dimaksud wasilah adalah semua amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tadi melaksanakan sholat. Sholat itu wasilah nggak? Wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita puasa, kita sedekah, kita berzikir, membaca Al-Quran. Semua ibadah yang disyariatkan di dalam Islam itu adalah wasilah untuk kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Itu penafsiran yang benar. Ya, bukan nyari kuburan keramat. Ya. Dan yang lainnya. Fayashghaluna waqtahum fi hadzal batil wal iyadu billah. Maka mereka menyibukkan waktu mereka dengan kebatilan-kebatilan ini wal iyadu billah. Baik, selesai dari pembahasan masalah yang ke-16. Sebagai tambahan tentang masalah sihir, apa yang kita dapatkan dari ucapan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Masail Jahiliyah juga. Dari ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 102, Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka para ulama berdalil dengan ayat ini tentang kufurnya orang yang mempraktekkan sihir. Ya, kufur. Orang yang mempraktekkan sihir. Sihir yang dimaksud di sini adalah sihir yang hakiki. Ya, sihir yang hakiki. Karena kata-kata sihir ini itu juga bisa berarti ma khafiya sababuhu, sesuatu yang sebabnya tersembunyi. Nabi SAW misalnya mengatakan, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dari penjelasan itu adalah sihir.
bagian dari sihir. Ketika ada orang yang berbicara, retorikanya bagus, ya, indah, gaya bahasanya, tata bahasanya bagus, itu kata Nabi sihir. Karena bisa mempengaruhi manusia kepada sang pembicara tadi. Tapi apakah itu sihir yang dikatakan kufur? Tidak. Ya, itu bukan sihir yang dimaksud. Meskipun sama-sama namanya sihir, tapi sihir yang dimaksud di sini adalah sihir yang melibatkan MOU dengan syaitan. Ya, sihir yang melibatkan kerjasama dengan syaitan. Dan setan tidak akan mungkin mau bekerja sama dengan manusia dalam masalah sihir kecuali manusianya itu apa dulu? Kufur dulu. Kecuali kufur dulu. Ya, makanya tadi di sini orang-orang Yahudi mereka membuang kitab Taurat. Kufur dulu. Baru kemudian setan mengajarkan sihir kepada mereka. Tapi kalau mereka masih berpegang dengan kebenaran, nggak mungkin setan mau mengajarkan sihir itu. Maka dari sini kata para ulama, tukang-tukang sihir kufar. Nah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Meskipun gelarnya kiai atau gelarnya ghost. Ya pembacanya ghost. Pakai bahasa Inggris. Nah itu ghost. Baik. Selesai dari poin yang ke-16, masalah ke-16, kita lanjut masalah yang ke-17. Judulnya nisbatuhum al-batil ilal anbiya. Orang-orang jahiliyah mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi dan rasul. Ya, mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi dan rasul. Al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatus sabi'ata asyrata. Masalah yang ke-17. Nisbatu batilihim ilal anbiya. Mereka menisbatkan kebatilan mereka kepada para anbiya. Kaqaulihi, seperti tadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah 102, wa ma kafara Sulaiman. Allah berfirman, Nabi Sulaiman tidak kafir. Kenapa muncul ucapan ini? Karena orang-orang Yahudi menyandarkan sihir-sihir mereka kepada Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman gak kafir, gak tahu ngurui sihir kok. Sing ngurui sihir itu syayatin, setan-setan. Wa qawlihi, dan juga seperti firmannya di surah Ali Imran ayat 67, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan juga bukan pula orang Nasoro. Kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan. Min manahijil jahiliyah. Di antara manhajnya orang-orang jahiliyah, annahum yansubuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalali ilal anbiya. Mereka menyandarkan kesesatan mereka, kekufuran mereka kepada para anbiya. Kama nasabatil yahudus sihra ila Sulaiman, sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi yang menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Ya, kita ini diajarkan sihir ini Nabi Sulaiman yang mengajarkannya. Bahkan Anda dapat ucapan seperti ini dari orang-orang zaman sekarang, seperti yang baru beberapa hari yang lalu kita lihat ucapan seorang profesor ahli tafsir di negeri kita. Ya, dia mengatakan bahwa orang yang pertama kali mengucapkan selamat Natal itu adalah siapa? Nabi Isa sendiri katanya. Ya, ini bab yang kita bahas. Yang mengucapkan Natal pertama kali adalah selamat Natal pertama kali adalah Nabi Isa katanya. Dia berdalil dengan ayat dalam surah Maryam di mana Nabi Isa ketika masih bayi, Nabi Isa mengatakan qala inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kemudian sampai pada ucapan Nabi Isa, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan, selamat atas diriku di hari ketika aku dilahirkan. Paham pendalilan ini, orang ini? Ya, profesor tafsir ini. Ya, selamat atas diriku di hari ketika aku dilahirkan. Nah, ini berarti itu ucapan selamat Natal. Dibantah oleh para ulama bahwa yang pertama, tidak ada ulama ahli tafsir dari kalangan siapapun yang menafsirkan ayat itu dengan
ucapan selamat Natal. Kemudian yang kedua, bedakan antara Nabi Isa dilahirkan dengan peringatan kelahiran Nabi Isa. Paham? Ini dua hal yang berbeda. Seperti juga yang diucapkan oleh si Cepi atau si Joni. Hah? Siapa namanya dia? Cepi atau Joni? Ya. Yang surah Syu'ara, surah pemusik. Dia mengatakan orang yang mengingkari maulid Nabi, dia kufur. Orang yang mengingkari maulid Nabi, dia kufur. Karena dia mengingkari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sopo sing mengingkari kelahiran Nabi? Nggak ada yang mengingkari kelahiran. Yang kita ingkari apanya? Ihtifal, peringatannya. Ya. Maka juga demikian, yang kita ingkari itu bukan lahirnya Nabi Isa. Tapi yang kita ingkari apanya? Peringatan hari raya, peringatan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu. Nah, ayat tadi surah Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu, itu berkaitan dengan apa? Kelahiran Nabi Isa atau peringatan kelahiran Nabi Isa? Kelahiran Nabi Isa. Ya, maka hati-hati. Terkadang sebagian orang ini secara dusta menisbatkan kekufuran kebatilan mereka kepada para nabi dan rasul. Ya, padahal hukum mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu disepakati akan keharamannya. Ya, disepakati, ini perkara ijma' jamaah, bukan perkara khilafiyah. Jangan tertipu dengan dai-dai syubhat yang mengatakan bahwa hukum mengucapkan selamat atas perayaan orang-orang kafir, hari raya orang-orang kafir itu masalah khilafiyah. Ya, jangan merasa paling benar, hargai pendapat orang lain. Gak, kata regani. Wong sesat kok pendapatnya. Apa diregani? Ini bukan perkara khilafiyah, ini perkara ijma'. Dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah. Ya, dalam kitabnya Ibnu Qayyim namanya Ahkam Ahli Dhimmah. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan wa amma at-tahni'ah bi sya'airil kufril mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun tahni'ah, apa tahni'ah? Wong Malaysia pakai bahasa ini, tahni'ah. Selamat, mengucapkan selamat, congratulations, selamat. Mengucapkan selamat atas syiar-syiarnya orang-orang kafir yang itu merupakan kekhususan agama mereka, faharamun bil ittifaq, maka itu haram berdasarkan kesepakatan para ulama, bukan perkara khilafiyah ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan, kata beliau, faqalu as-sihru min amali Sulaiman. Orang-orang Yahudi mengatakan sihir itu termasuk di antara perbuatan amalannya Nabi Sulaiman. Jadi kita kalau mempraktekkan sihir, kita ittiba kepada Nabi Sulaiman. Jadi orang Yahudi itu. Kita ini kalau sihir, mengamalkan sihir berarti kita sedang ittiba kepada Nabi Sulaiman. Karena yang mengamalkan sihir ini adalah Nabi Sulaiman katanya. Wa huwa alladzi kana yusaytiru bihi 'alal jinni wasyayatin. Alasannya Nabi Sulaiman itu dianggap mempraktekkan sihir karena Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan jin-jin. Betul enggak Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin? Betul, tapi bukan dengan sihir. Dengan apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit. Semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Wa ma alimu anna syayatin min khalqillah yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha. Tidakkah mereka tahu bahwa setan-setan itu, jin-jin itu, mereka semua makhluk Allah juga. Maka Allah mengatur mereka sedemikian rupa untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman sesuai dengan kehendak Allah. Allah maha kuasa enggak untuk menundukkan jin? Allah maha kuasa, bisa menundukkan jin. Waqad sakharahum li nabiyhi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka Allah tundukkan jin kepada Nabi Sulaiman. Nurut jin-jin ini ambil Nabi Sulaiman. Fahaula il yahud nasabus sihra ila Sulaiman.
Nah, dari situlah orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman min ajli ayyurawijuhu indan nas, supaya orang-orang itu menerima sihir itu, supaya populer, viral sihir ini bisa diterima oleh mereka, oleh manusia. Wa yaqulu hadza min amalil anbiya, tanpa malu mereka mengatakan sihir ini adalah perbuatannya para nabi. Wa kadzalikal yahudu wan nasara yansubuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga orang Yahudi dan Nasara menyandarkan kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Imamil hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, abil anbiya, bapaknya para nabi, yansubuna ilaihi ma hum alaihi minal kufr. Wa yaqulun hadza dinu Ibrahim. Mereka menisbatkan agama kufur mereka, agama syirik mereka sandarkan kepada Ibrahim seraya mengatakan ikilo ajaran Nabi Ibrahim. Jadi kalau Anda bayangkan orang-orang Nasara di mana mereka menuduh Allah punya anak. Ya, Allah dikatakan memiliki anak. Mereka mengatakan bahwa keyakinan Allah itu tiga, trinitas, tiga oknum, itu adalah keyakinannya Nabi Ibrahim juga. Jadi mereka sandarkan kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihada raddallahu alaihim biqaulih, oleh karenanya Allah membantah klaim mereka itu. Yahudi, Nasara yang menyandarkan kekufurannya kepada Nabi Ibrahim nggak didiamkan sama Allah, dibantah. Ya, maka jangan alergi dengan membantah kebatilan. Ya, ada syubhat dibantah. Ada ucapan yang menyimpang dibantah, alergi. Wah, iki kok golek gegeran tok ae. Sitik-sitik bantah, sitik-sitik bantah. Itu bagian dari agama. Ar-raddu 'alal mukhalif jihad fi sabilillah. Membantah ucapan-ucapan yang menyimpang itu adalah bentuk jihad di jalan Allah. Namun orang menganggap itu adalah cuman cari-cari kesalahan, ya, bikin perpecahan, isine gegeran tok ae, bantah ini, merasa paling benar. Lah, itu ladang pahala buat kita. Ya, ladang pahala buat para ulama untuk menjaga din, menjaga agama ini dari penyimpangan-penyimpangan. Allah membantah dalam surah Ali Imran ayat 67, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Yahudi bukan Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi. Nabi Ibrahim juga bukan pula Nasara. Akan tetapi beliau adalah hanifan muslima, orang yang di atas tauhid dan muslim. Pertanyaan, kok bisa Nabi Ibrahim dikatakan orang Islam, muslim? Padahal duluan siapa, Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim. Ya, tapi kok bisa Nabi Ibrahim dikatakan agamanya Islam? Nah, Islam yang dimaksud di sini adalah secara umum, yaitu tauhid, berserah diri kepada Allah. Sehingga kita meyakini semua nabi yang diutus oleh Allah membawa agama apa? Islam. Gak ada nabi ngurui agama Yahudi. Musa itu mengajarkan agama Yahudi, Isa mengajarkan agama Kristen, gak ada. Ya, semua yang diajarkan para nabi dan rasul kepada manusia Islam, yaitu tauhid, berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Wa makana minal musyrikin, dan beliau bukanlah sekali-kali termasuk orang-orang yang syirik. Hadza dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam, ini ajaran Nabi Ibrahim yang benar, yaitu yang bertauhid. Annahu ala dinit tauhid. Ciri khas agama Ibrahim adalah tauhid, berserah diri kepada Allah. Maka buktikan wahai orang Yahudi dan Nasara, kalian mengklaim agama kalian itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, tapi ternyata praktek beragama kalian jauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berpegang dengan tauhid, sedangkan kalian jatuh dalam berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Yahudinya suka mengkeramatkan kuburan-kuburan, Nasoronya suka mengkultuskan Nabi ini, dijadikan sebagai Tuhan. Agama Ibrahim gak koyok ngono. Tapi itulah mereka menyandarkan kekufuran mereka kepada Nabi Ibrahim supaya diterima oleh manusia. Wal bara'a minasyirki wal musyrikin. Agamanya Nabi Ibrahim itu bara',
berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku-pelaku kesyirikan. Bukan malah mensupport, mendukung, menyetujui, bahkan mengucapkan selamat saja tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat atau kelima. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim. Tuh, kita disuruh niru Nabi Ibrahim. Dan orang-orang yang beriman bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kekufuran kalian, dari kesyirikan kalian, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Barok, membenci, memusuhi kesyirikan. Ya, maka kalau orang itu benci dengan kesyirikan, sudi nggak dia mengucapkan selamat atas perbuatan syirik? Nggak sudi. Sebagaimana kita nggak sudi perbuatan maksiat. Kalau ada orang yang bermaksiat, nggak sudi kita mengucapkan selamat atas kemaksiatannya. Selamat ya, membengi zina, teler, iya. Selamat ya, tadi malam mabuk. Nggak sudi kita. Kenapa? Karena kita menganggap itu adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang buruk. Kita ingkari. Itu maksiat padahal. Apalagi yang syirik, yang kufur. Lebih nggak mau lagi kita mengucapkan selamat. Nah, kok ada orang mengucapkan selamat Natal itu? Ya, kok bisa lisannya enteng mengatakan selamat Natal? Selamat atas kekufuran mereka. Ya. Maka hati-hati sekali lagi dengan dai-dai yang mulai bermunculan badut-badut ini. Ya, mulai bermunculan di zaman-zaman seperti sekarang, di akhir-akhir tahun seperti ini, mereka menyuarakan kebebasan beragama, toleransi. Di antara bentuk toleransi kita kepada orang-orang kafir adalah dengan cara mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Enggak, itu bukan bentuk toleransi, itu talbis, mencampurkan antara hak dan batil. Ya. Toleransi adalah dengan cara kita membiarkan mereka melakukan agama mereka. Membiarkan mereka melakukan hari raya mereka tanpa kita ganggu, tanpa kita dolimi mereka. Namun bukan berarti kemudian kita ikut di dalamnya. Bukan berarti kemudian kita ikut andil bahkan mengucapkan selamat. Enggak. Ini bukan bentuk toleransi. Ya. Bahkan ada sebagian orang-orang kafir itu yang speak up. Ya, kita itu geli kalau ada orang Muslim mengucapkan selamat Natal, itu bukan kesenangan kita itu. Geli, gitu loh. Ngapain gitu loh, basa-basi, carmuk, cari muka, nggak usah. Cukup kalian tidak mengganggu peribadahan kami, selesai. Iya. Orang kafir yang mengatakan demikian, cukup dengan kalian ya membiarkan dan tidak mengusik dan mengganggu ibadah-ibadah kami. Maka iya, hak agama Islam melarang untuk mendolimi orang-orang kafir. Nggak boleh didolimi mereka. Ya, tapi ikut campur, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Aksama alaihil yahud wan nasara. Wa aidan ma hadatsatil yahudiyah wan nasraniyah illa min ba'di ibrahimiyah wan nasraniyah. Demikian juga kata beliau bantahannya. Agama Yahudi setelah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka bagaimana bisa agama Yahudi dan Nasrani disandarkan kepada Nabi Ibrahim? Zaman Nabi Ibrahim nggak ada Yahudi dan Nasrani. Tuh, kalau gitu Islam juga belum ada. Wes ono. Apa tadi artinya Islam? Tauhid. Ya, tapi kalau Islam yang dimaksud adalah Islam syariatnya Nabi Muhammad SAW, iya, belum ada zaman Nabi Ibrahim. Karena itu secara syariat saja. Tapi kalau secara din, itu sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan Adam sudah beragama Islam. Hadza min akbahil kadzib fattarikh yukadzibuhum. Maka ini termasuk kedustaan yang paling buruk, sejarah mendustakan mereka. Li'anna bainahum wa baina Ibrahim qurunan tawila. Antara munculnya agama Yahudi dan Nasrani dengan Ibrahim itu berabad-abad yang jauh. Ya, berabad-abad yang jauh. Wat Taurah ma nazalat ala Musa alaihi salam wal Injil ma unzila ala Isa alaihi salam illa ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Taurat dan Injil, Taurat yang diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Isa, itu turunnya sebelum atau sesudah Nabi Ibrahim? Sesudah Nabi Ibrahim. Kok bisa Nabi Ibrahim dianggap agamanya Yahudi? Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 65, Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilatit Tauratu wal Injil illa min ba'di, afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berhujjah tentang Nabi Ibrahim? Artinya bukan berhujjah, berdebat tentang Nabi Ibrahim. Artinya kenapa kalian kok menganggap Nabi Ibrahim ini agamanya Yahudi dan Nasoro? Padahal tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan kecuali setelah zamannya Nabi Ibrahim. Kenapa kalian perdebatkan agamanya Nabi Ibrahim ini apa? Jelas nggak mungkin Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, nggak mungkin Ibrahim agamanya Nasoro, karena Taurat dan Injil turunnya itu jauh setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Afala taqilun, nang di utakmu, kan gitu. Kemudian dalam ayat 93 surah Ali Imran, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan halal bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan atas Israel sebelum turunnya Taurat. Baik, ada dua penyebutan. Ada Bani Israel dan ada apa? Israel. Apa bedanya dua ini? Siapa? Yakub alaihissalam. Sedangkan Bani Israel anak turunannya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jangankan Nabi Ibrahim, Taurat dan Injil saja ketika zamannya Nabi Yakub sudah turun belum? Belum. Yakub ini apa nih Ibrahim? Putu. Iya, cucunya Nabi Ibrahim, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, di zamannya Nabi Yakub saja belum turun Taurat dan Injil itu. Opo maneh Ibrahim alaihissalam. Wa kadzalika kana fi hadhil ummah man yansib ma huwa alaihi minal batil ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadhul ahaditsal makdzuba li nusrati batilihi. Demikian juga yang menimpa umat ini, di mana banyak yang menisbatkan kebatilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuat hadis-hadis palsu. Ya, dengan membuat hadis-hadis palsu untuk mendukung, menopang kebatilan mereka. Ya, dibuat tentang hadis-hadis palsu. Seperti misalnya hadis tentang Nur Muhammad. Tahu ya? Populer ini tentang Nur Muhammad. Palsu hadisnya. Ya, tidak sahih dari Nabi SAW. Ya, disebarluaskan demi untuk mendukung kebatilan mereka. Padahal Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Wa kadzalika min hadhil ummah man yantasibuna ilal a'immati wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Demikian juga di zaman kita sekarang, di umat ini, ada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada para imam-imam, para ulama-ulama, padahal mereka menyelisihi ulama-ulama itu dalam akidah. Apalagi di Indonesia, mengaku mengikuti Imam siapa? Syafi'i. Tapi akidahnya Imam Syafi'i dilanggar. Ya, ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang asli dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i dilanggar. Ya, di mana Imam Syafi'i menetapkan Allah berada tinggi di atas. Dalam kitabnya Al-Um, ketika menyebutkan tentang hadis jariyah. Apa hadis jariyah itu? Hadis budak wanita. Nabi bertanya kepada budak wanita itu apa? Ainallah, di mana Allah? Maka sang budak mengatakan, fis sama, Allah berada tinggi di atas. Itu disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kemudian oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, beliau menyebutkan bahwasanya Imam Syafi'i menetapkan ketinggian Allah di atas karena Imam Syafi'i meriwayatkan hadis itu dalam kitabnya Al-Um. Itu akidahnya Imam Syafi'i. Sama seperti akidahnya para salaf.
Ya, tapi di zaman kita sekarang orang-orang yang mengaku menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, mengaku sebagai Syafi'iyah, nggak mau menetapkan Allah berada tinggi di atas. Allah tidak ada di mana-mana, tidak bertempat, macam-macam. Allah di hatinya wali-walinya. Naudzubillah. Fayantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad. Mereka menyandarkan diri mereka kepada Imam Abu Hanifah, menyandarkan diri mereka kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, wahum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Padahal mereka akidahnya akidah Mu'tazilah dan akidah Asy'ariyah. Bahkan yang mengaku mengikuti Asy'ariyah, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan menamai diri mereka bahwa kita ini Asy'ariyah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mereka tidak mengikuti akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir. Ya, mereka mengikuti akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang sudah ditinggalkan oleh Imam Asy'ari sendiri. Ya, kalau mau yang update terbarunya, baca kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir dong. Seperti apa? Al-Ibana an Usulid Diyanah, atau kitab Maqalatul Islamiyin, atau kitab Risalah ila Ahli Thawar. Ini 3 kitab terakhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menunjukkan bahwa akidah beliau di atas akidah Ahli Sunnah, di atas akidah salaf. Beliau meninggalkan akidah terdahulunya, yaitu akidah Mu'tazilah dan akidah Kullabiyah. Ya, tapi nggak mau mereka. Tetap mereka nisbatkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa yansubuna hadzal i'tiqad al-batil ila a'immatis salaf. Mereka menisbatkan akidah-akidah yang batil mereka kepada imam-imam as-salaf. Wa ma kana haula'il a'immatu rahimahumullah mu'tazilatan bal kanu yuharibuna al-mu'tazilata wa ulama al-kalam. Padahal para imam-imam tersebut mereka mengingkari akidah Mu'tazilah. Mereka mengingkari akidahnya Jahmiyah, mereka mengingkari akidahnya Qadariyah, mengingkari akidahnya Murji'ah, Khawarij. Tapi orang-orang tadi itu menyandarkan akidah mereka kepada para imam-imam tersebut, kepada para salaf. Ya, padahal para salaf mengingkari Mu'tazilah, mengingkari ilmu kalam, ulama-ulama ahli kalam, filsafat. Ya, tapi orang-orang filsafat mengatakan bahwa ajaran filsafat ini disandarkan kepada Imam Syafi'i, ya, disandarkan kepada Imam Abu Hanifah dan seterusnya, bahkan Sufi. Ya, mereka mengatakan Imam Syafi'i itu Sufi. Kok isok Sufi itu loh? Padahal Imam Syafi'i mengatakan, man tasaw idza ra'aita ar-rajula tasawwafa fi awwalin nahar lam ya'ti dhurra illa wajadtahu ahmaq. Apabila kau mendapati ada orang yang masuk Sufi di awal di pagi hari, maka sebelum zuhur pasti kau dapati dia sudah apa? Edan. Imam Syafi'i yang bilang sahih. Ya, itu ucapan Imam Syafi'i. Tidaklah kau dapati ada seorang yang masuk Sufi di pagi hari kecuali kau dapati sak durunge zuhur wis edan, wis gendeng wong. Kok bisa dikatakan Imam Syafi'i itu tokoh Sufi? Iya, Imam Syafi'i itu juga Sufi. Naudzubillah. Sebagaimana juga orang-orang teroris Khawarij menyandarkan terorisme mereka kepada siapa? Biasanya kalau ada penggerebekan, Densus 88 menggerebek teroris. Nah, itu biasanya yang sering didapati kitabnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menyandarkan terorisme mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama sekali dakwahnya tidak pernah mengkafirkan tanpa hak, ya, tidak menghalalkan adanya pertumpahan darah kepada seorang muslim tanpa hak. Ya, tapi demikian mereka menyandarkan terorisme mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini bisa kita sampaikan karena waktu sudah habis dan tak lihat antum juga nggak ada pertanyaan. Hah? Kalau dulu zaman sekolah, kalau gurunya sudah mau nutup pelajaran, tahu-tahu ada murid yang nanya, dimusuhi itu. Apalagi pas jam pulang terakhir,
Iya, wis sampe mulai ono sing takon. Oh, itu jadi musuh satu kelas itu. Nah, betul. Tuh, enggak, jangan takut dimusuhi, tidak apa-apa. Iya, Pak. Ya banyak. Allah Azza wa Jalla banyak menurunkan kitab-kitab, namun Allah hanya menyebutkan sebagian saja. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq." Dahulu umat manusia itu satu, maksudnya di atas tauhid. Ketika mereka berpecah belah, bercerai-berai karena ada yang syirik dan ada yang bertauhid, maka Allah utus kepada mereka para nabi sebagai mubasyirina wa mundzirin, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahum alkitab, dan Allah turunkan bersama mereka kitab. Ini penyebutan secara global. Ya, Allah utus nabi, ada kitab. Namun Allah tidak memperinci nama kitabnya apa, kecuali sedikit yang Allah sebutkan seperti Zabur, Taurat, ya, Injil, ya, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Al-Quran. Ya. Selain itu apa nggak diturunkan kitab? Diturunkan, cuman Allah nggak ngasih tahu nama kitabnya apa. Kita imani ada, tapi Allah tidak menceritakan kepada kita apa nama kitabnya itu. Dan kita nggak boleh menetapkan seenak kita sendiri. Jangan-jangan kitab apa? Weda itu kitab apa? Hindu apa Buddha? Ya sikulah podoai lah. Tripitaka. Jangan-jangan Tripitaka itu juga kitab yang dulu diturunkan sama Allah. Ya, jangan-jangan Weda itu juga kitab yang diturunkan oleh Allah dulu. Ya, nah ini macam-macam nanti kalau dibuka pintu-pintu seperti ini, orang akan menyandarkan kitab-kitab tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Lupa namanya. Dan maka ada Pak kitab-kitabnya itu, cuman Allah tidak memberitahukan namanya. Yang pasti setiap kitab Allah yang Allah turunkan itu berisi tentang perkara-perkara akidah, tauhid, dan juga perkara-perkara ahkam, syariat-syariat, hukum-hukum. Itu tidak lepas dari itu. Cuman bagaimana syariat-syariatnya, kemudian apa nama kitabnya, ini tidak ada perincian tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Yang lain? Ibu-ibu? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.